Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tamu-tamu kita istimewa. Ada Syekh Muhammad Khalil Al-Qari. Kalau masih ingat, tahun lalu bapaknya datang di sini. Dan bapaknya guru saya. Beliau guru saya. Begitulah belajar. Sama bapaknya saya bisa lulus Al-Fatihah 19 hari. Beliau dari sejak 1410 Hijriah Imam Besar Masjid Quba sampai sekarang. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau di sini, kita bertemu di Masjid Istiqlal ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu panjang umur, murah rizki, dapat kemudahan ke Tanah Suci, haji dan umrah, ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bisa nikmati salat di belakang beliau di Masjid Quba. Yang di sebelahnya tidak beda jauh ya. Maksud saya sini tidak beda jauh. Itu Syekh Rayyan, salah satu muazzin di kota Madinah. Dan beliau alhamdulillah menjadi salah satu juga ketua Universiti Kesehatan di Madinah. Dan insyaAllah dengan beliau bisa mewujudkan kerjasama untuk kesehatan di Indonesia. Kemudian yang sebelahnya lagi adalah Dr. Kamil. Ini bapaknya Dr. Kamil, memiliki 3 anak. Ada juga istrinya di sini, Dr. Rasha. Ini ada yang paling besar adalah Tabarak. Ini paling besar. Sejak usia 4 tahun setengah sudah hafal 30 juz. Bukan juz 30 ya. Kemudian ada Yazid, adiknya lagi, lucu, manis, gagah, luar biasa. Bapak Ibu, tahu mimpi mereka apa? Mimpi baca Quran. Saya pernah lihat mereka lagi tidur. Ini mereka mimpi yang keluar bacaan Quran. Saya fikir ini sadar, tapi tidak. Dia lagi tidur. Ini ada satu lagi, yang ketiga. Mau tahu siapa? Bernama Zainah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lucu banget. Giginya aja dah ada. Tapi subhanallah, hafal Al-Quran bagi saya hal biasa. Kenapa hal biasa anak seumur mereka hafal Al-Quran? Karena kita kalau kembali ke sejarah Islam, masa dulu sesuatu biasa anak hafal Quran. Tapi kenapa sekarang menjadi sesuatu yang luar biasa? Karena kita ummatul Quran tapi jauh daripada Al-Quran. Akhirnya menjadi hal-hal aneh. Wih, hafal Quran. Padahal dulu biasa-biasa. Malah dianggap dulu aneh seorang anak dah hafal Quran. Sekarang terbalik. Dianggap aneh orang yang anak tapi hafal Quran. Saya kemarin bertanya sama dia, Zainah, kamu suka baca setiap hari Quran? Dia langsung begini, emang ada orang Muslim tak baca Quran dalam satu hari? Ada orang Muslim tak baca Quran dalam satu hari? Saya bilang banyak, apalagi di Indonesia. Dia bilang begini sama saya, kalau saya dalam setiap satu hari saya setor baca 5 juz, 6 hari 30 juz. Itulah kita menghadirkan mereka ini supaya Bapak Ibu kita tunjukkan mereka ini walaupun anak hafal Al-Quran tapi insyaAllah akan mensebeling kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya tertarik sekali dengan bersoalan zakat dan sedekah apa yang disampaikan oleh kawan kita. Saya ingat satu hal. Saya bawakan satu cerita saja, simple dan singkat. Ada seorang anak. Orang ibunya termasuk seorang ibu yang susah banget. Anak itu melihat kesusahan ibunya, dia mau berhenti belajar demi ibunya bisa mencari kerja dan nafkah supaya dia bisa membantu ibunya. Begitu ibunya susah mencari nafkah, begitu ibunya menjadi tukang jahit, kerja pagi, siang, malam demi anaknya. Anaknya tidak bisa menahan hal itu, tapi
Sambil kata ibunya, kalau anakku mau bahagiakan saya, teruskan belajarannya, jangan berhenti. Soal uang, soal rezeki, tak usah difikirkan. Apa yang terjadi? Alhamdulillah berjalan lancar. Sambil anak itu sudah tamat universitinya, sudah jurusan kuliahnya, akhirnya terpilih menjadi guru yang terbaik, ditugaskan di dalam salah satu sekolah yang ada di kota Madinah. Beliau pulang ke rumah dengan gembira dan bangga. Kalau guru di sana lumayan gajinya tinggi, melebihi 20 sampai 30 juta berbulan. Itu guru sekolah ya. Di sana saya dah tahu di sini berapa ya. Tapi di sana guru sekolah 20 sampai 30 juta berbulan. Jadi dia begitu mendapatkan kerjaan yang begitu, yang dia merasa bisa membanggakan ibunya. Dia pulang ke rumah, mau memberitakan kepada ibunya, alhamdulillah saya sudah berhasil dan saya sudah ditugaskan menjadi guru ngaji. Begitu sampai rumah, dia melihat ibunya baru saja meninggal dunia. Ibunya meninggal dunia. Dia merasa belum mampu membalas kebaikan ibunya, dan dia bernazar 2/3, lebih dari separuh gajinya diikhlaskan untuk bersedekah atas nama ibunya. Apa yang dia buat? Dia buat tempat minuman air. Di mana masjid tidak ada tempat minuman air yang cocok untuk minum, yang bersih, dia bikin. Di jalan raya bikin, di jalan perjalanan jauh antara Makkah Madinah dia buat, di mana-mana dia buat. Air dengan mesin yang bagus, airnya bisa dingin, pokoknya luar biasa dengan fasilitas yang bagus. Sudah bertahun-tahun menjalankan itu. Alhamdulillah dia nikah, alhamdulillah mendapatkan anak. Anaknya itu sampai berumur 8 tahun. Terjadi satu cerita yang begitu dahsyat bagi orang tua, yang begitu berbakti baik sama ibunya lewat sedekah. Apa yang terjadi? Begitu dia keluar dari rumah, lihat ada seorang memesankan mesin khusus buat minuman, siapin minuman. Tapi di mana? Di masjid dekat rumah ibunya yang setelah meninggal. Dia langsung tersinggung atau kaget. Ya Allah, selama ini saya membuat tempat air di mana-mana, tapi masjid yang dekat dari rumah ibu saya, malah saya lupa. Merasa diri durhaka sama ibunya. Masjid yang dekat rumah ibu saya tak pernah perhatiin. Kok jauh-jauh? Ya Allah, nangis beliau. Datang ketua pengurus masjid. Terima kasih Pak, hadiahnya air ini untuk masjid kami. Bukan saya. Saya tidak pernah membawa mesin itu. Itu Bapak, saya tahu Bapak suka ikhlas, jadi pura-pura tidak mau tahu. Ini bukan saya, padahal itu Bapak. Demi Allah bukan saya. Terus siapa lagi? Belum dia masih berbicara sama ketua masjidnya, datang seorang anaknya yang berumur 8 tahun. Bah, saya lihat Bapak begitu sayangnya sama ibunya. Di mana-mana membuat tempat air ini yang cocok untuk diminum di mana-mana. Saya merasa itu kewajiban saya membahagiakan Bapak sebagaimana Bapak berusaha membahagiakan ibunya. Selama 8 tahun dia waktu masih sekolah, masuk sekolah, semua ongkos biaya sehari-hari yang dikasih oleh bapaknya dia simpan. Hari raya dapat hadiah, oleh-oleh, jajan hari raya dia simpan. Sampai berumur 8 tahun. Coba bayangkan bapak ibu fikiran seorang anak kecil. Ini sebenarnya bukan karena dia berfikir seperti itu, tapi karena berkah sedekahnya untuk ibunya, Allah jadikan anaknya juga berduli terhadap bapaknya lewat sedekah. Apa yang terjadi? Bapak, semua biaya saya yang saya ambil dan terima dari Bapak dan Ibu sehari-hari saya kumpulkan sampai bisa mendapatkan belanja dan beli mesin ini, akhirnya menjadi atas nama Bapak.
Oleh kerana itu ketua masjidnya langsung dia kaget. Ternyata itu bukan dari bapaknya, malah dari anak, tapi atas nama bapaknya. Bapak Ibu, Anda mau anak seperti ini memberikan perhatian? Kalau kita dipanggil oleh Allah duluan, besok-besok kita tidak tahu apa keadaan kita di dalam kubur, tempat yang gelap dan susah. Kalau memang Anda ingin Allah hantarkan berkah anak kita, kalau kita harap Allah hantarkan kemuliaan anak kita, bacaan Al-Quran anak kita, sedekah anak kita, biasakan diri Anda bersedekah atas nama ibu. Dalam kesempatan ini, dengan kehadiran mereka, imam-imam kita dan adik-adik kita yang menghafal Al-Quran, dan insyaAllah kita tutupi dengan bacaan-bacaan mereka, saya mohon Bapak Ibu semua yang hadir, kalau memang kita merasa cinta ibu kita, saya minta semua bersedekah. Yang mau bersedekah atas nama ibu menenangkan hati. Kalau ibu masih hidup, niatkan, ya Allah, lewat sedekah saya mau bahagiakan hati ibu saya. Ya Allah, kalau dia telah meninggal dunia, ya Allah, jadikan sedekah ini menghapus dosa saya selama ini sama ibu. Berapa kali kita menyakiti perasaannya, berapa kali kita membuat orang tua kita nangis, berapa kali kita suka lawan mereka. Mudah-mudahan dengan sedekah Bapak Ibu, walaupun dia sudah meninggal dunia, Allah hantarkan lewat malaikat, ibu, ini ada berita baik, berita gembira, membahagiakanmu. Dia lagi susah di tempat yang gelap, tiba-tiba Allah sinarkan cahaya di dalam kuburannya. Dia bertanya dari malaikat, itu cahaya dari mana? Ini cahaya sedekah anakmu ibu. Yang mau membahagiakan ibu bersedekah, silahkan berdiri sambil nawaitu atas nama ibu. Ya Allah, kalau dia masih hidup, bahagiakan hatinya, saya masih banyak kekurangan sama dia. Ya Allah, kalau dia telah meninggal dunia, kirimkan cahaya dan berkah sedekah saya, agar ya Allah, dalam sedekah ini bisa mendapatkan ampunan durhaka saya selama mereka hidup. Siap? Sama-sama bertakbir. Saya minta tian-tian itu goyang. Tahu tian-tian ini? Tahu enggak? Bisa goyang enggak? Sama-sama takbir. Masih kurang. Takbir. Lebih semangat lagi. Takbir. Mudah-mudahan dengan sedekah Bapak Ibu atas nama ibu, Allah hantarkan kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, adik-adik kita baca. Fadal tabarak. Silahkan duduk. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan semua diterima Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha wa man jaa bis sayyi'ati fala
وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعره منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Sama-sama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.